Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua berlima dari kelompok satu akan mempresentasikan pengembangan aplikasi website yakni Gupivis. Pertama-tama yang kami hormati Ibu dosen pengampur ini Aryani Eskom MSI. Nah, Gupivis sendiri merupakan perangkat lunak berbasis web sebagai media perantara bagi penjual dan calon pelanggan Gupivis Store Jambi. Gupivis menyediakan informasi mengenai produk yang ditawarkan dari Gupivis Store Jambi. Gupivis juga melayani proses pemesanan serta pembayaran secara online. Bagi sebagian orang yang sibuk transaksi online merupakan pilihan yang tepat karena akan lebih menghemat waktu, sebab antara penjual dan calon pembeli tidak perlu lagi bertemu secara langsung. Kemudian ada project plan yang akan kita laksanakan meliputi minggu pertama, yakni membuat tujuan dan ruang lingkup, pembentukan konsolidasi dan tim pengembang, dan menentukan teknikal arsitektur. Kemudian minggu kedua menganalisis permasalahan yang terjadi pada kebutuhan pelanggan toko Gupivis Store Jambi. Lalu minggu ketiga mendesain aplikasi website Gupivis. Terakhir minggu keempat melakukan implementasi aplikasi website Gupivis. Adapun latar belakang, tujuan dan ruang lingkup pembuatan rekayasa perangkat lunak Gupivis sendiri, yang pertama yaitu karena belum adanya sistem online dapat mendukung transaksi jual beli usaha Gupivis Store Jambi. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat sistem jual beli secara online bagi masyarakat. Adapun ruang lingkupnya yaitu pelanggan ataupun calon pembeli Gupivis Store Jambi. Kemudian ada tujuan yaitu merencanakannya dengan adanya Gupivis, omset penjualan produk dapat meningkat sehingga memberikan pemasukan yang lebih bagi Gupivis Store Jambi. Kemudian calon pembeli juga dapat dimudahkan dalam hal mendapatkan produk informasi mengenai produk yang ada pada Gupivis Store Jambi. Nah, kemudian untuk pembentukan dan konsolidasi tim pengembang meliputi saya sendiri, Endang Lestari dengan NIM F1E121044 sebagai ketua kelompok, kemudian ada sekretaris Delvi Putri Hafiza dengan NIM F1E121050, kemudian ada desainer sistem yakni Nurhaliza dengan NIM F1E121055, kemudian ada analisis sistem yakni Esterina dengan NIM F1E121068, kemudian ada pemrogramer yakni Jumiati Sadia dengan NIM F1E121070. Untuk tahap planning mungkin sampai di sini saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan yang lain. Selanjutnya mengenai materi SKPL Gupivis akan dilanjutkan oleh Delvi Putri Hafiza. Baik, saya akan jelaskan apa itu deskripsi umum sistem Gupivis. Gupivis merupakan perangkat lunak berbasis web sebagai media perantara bagi penjual dan calon pelanggan produk Gupivis Jambi. Gupivis menyediakan informasi mengenai produk yang ditawarkan dari berbagai produk Gupivis Jambi. Gupivis juga melayani proses pemesanan serta pembayaran secara online. Bagi sebagian orang yang sibuk transaksi online merupakan pilihan yang tepat karena akan lebih menghemat waktu. Sebab antara penjual dan calon pembeli tidak perlu lagi bertemu secara langsung. Diharapkan dengan adanya Gupivis, omset penjualan produk dapat meningkat sehingga memberikan pemasukan yang lebih bagi Gupivis Jambi. Calon pembeli juga dimudahkan dalam hal mendapatkan berbagai informasi mengenai produk Gupivis Jambi. Kemudian dijelaskan oleh Nurhaliza. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana fungsi produk kami. Yang pertama ada CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete data pengguna, SKPL Gupivis 001. Kemudian 2, mengatur atau mengelola transaksi jual beli, yaitu SKPL Gupivis 002. 3, memberikan informasi perawatan ikan hias, SKPL Gupivis 003. Yang keempat, mengelola data pengguna, SKPL Gupivis 004. Dan kelima, melakukan verifikasi data pengguna, SKPL Gupivis 005. Kemudian mengubah password, SKPL Gupivis 006. 7, melakukan login, SKPL Gupivis 007. 8, melakukan logout,
SKPL Gupivis 008, dan 9 mendaftar akun SKPL Gupivis 009. Yang ke-10 melakukan pembelian dan melihat informasi seputar perawatan ikan hias. Kemudian adapun batasan dalam pembuatan aplikasi ini yaitu sistem ini merupakan sistem informasi berbasis web. Kemudian yang kedua, basis data yang digunakan adalah MySQL. Yang ketiga, aplikasi dibuat dengan menggunakan pemrograman PHP. Kemudian pembuatan tampilan interface ini akan menggunakan Figma. Kemudian sistem dapat berjalan pada server dengan sistem operasi Windows 10, yaitu dengan web server Apache dan database server. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Esterina. Baiklah, saya akan melanjutkan pada lingkup operasi. Aplikasi harus dapat beroperasi pada lingkungan server web. Server web yang ada sendiri sebagian besar berbasis teknologi yang bersifat open source seperti web server Apache dan pemrograman web PHP. Sementara itu, pengguna harus dapat mengakses sistem yang dibuat dengan menggunakan web browser standar yang banyak digunakan di pasaran. Selanjutnya, kebutuhan antarmuka eksternal. Dalam operasionalnya, perangkat lunak yang akan dikembangkan memerlukan adanya interaksi dengan komponen-komponen lain di luar perangkat lunak itu seperti user sebagai seorang pengguna perangkat lunak, perangkat keras di mana perangkat lunak ini akan dijalankan, perangkat komunikasi di mana perangkat lunak ini akan saling berkomunikasi dalam jaringan internet. Antarmuka pemakai. Antarmuka pemakai akan dikembangkan berbasis sistem informasi online yang dibangun melalui HTML dan PHP yang dirancang untuk memudahkan pemakai dalam penggunaan Gupivis. Gupivis menerima masukan dari tikusan atau mouse dan papan kunci atau keyboard. Keluaran dari Gupivis dapat berlangsung dilihat melalui monitor dalam bentuk web ataupun dicetak dari alat cetak printer. Antarmuka perangkat lunak. Gupivis adalah program yang akan dibangun menggunakan bahasa PHP, DBMS, MySQL, dan akan berjalan pada sistem operasi Windows dengan memakai browser komputer maupun browser mobile. Antarmuka perangkat keras. Aplikasi ini berjalan di atas perangkat keras berupa beberapa komputer yang saling terhubung oleh jaringan internet dan berkomunikasi dengan protokol HTTP atau HTTPS, di mana file aplikasi ditempatkan pada server web shooting yang dioperasikan oleh administrator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jumia Pisadia. Deskripsi data. Data aplikasi Gupivis yang bersifat statis, yaitu produk kreatif adalah data yang mewakili informasi tentang produk, administrator adalah data yang mewakili informasi identitas administrator, user adalah data yang mewakili informasi identitas user. Data aplikasi Gupivis yang bersifat dinamis. Harga adalah data yang mewakili informasi tentang harga dan yang sewaktu-waktu berubah berdasarkan hasil updatean. Stok adalah data yang menampilkan jumlah produk pertanian kreatif yang ada di sistem. Operasi aritmatika adalah data yang mewakili informasi operasi aritmatika yang mengalihkan banyak barang dengan harga per barangnya. Hasil operasi aritmatika adalah data yang mewakili informasi hasil operasi aritmatika. Isi password adalah data yang mewakili informasi hasil update password administrator yang dilakukan oleh pengguna yang memiliki hak otorisasi level administrator. Jenis produk kreatif adalah data yang mewakili informasi jenis produk pertanian kreatif yang ada di sistem. Informasi produk kreatif adalah data yang mewakili informasi katalog-katalog yang terupdate. Pencarian produk kreatif adalah data yang mewakili bentuk pencarian melalui sistem pencarian. Oke, untuk selanjutnya mengenai penjelasan tentang desain interface aplikasi Gupivis akan dijelaskan oleh Nurhaliza sebagai desainer sistem. Baiklah, saya sebagai desainer sistem akan menjelaskan bagaimana pembuatan user interface dari aplikasi Gupivis ini. Saya menggunakan aplikasi Figma.
yang dapat dilihat pada tampilan berikut, terdapat logo, kemudian tahap masuk, tahap login, kemudian jika belum punya akun maka buat akun terlebih dahulu, kemudian masuk pada tampilan halaman utama. Masuk pada tampilan utama, kemudian dalam tampilan utama ini ada pembagiannya ada homepage, kategori, keranjang, konsultasi, dan akun. Pada tahap kategori dapat dilihat sebagai berikut, terbagi menjadi dua, yaitu ada jenis ikan dan jenis pakan. Jika kita mengklik jenis ikan yang dipilih, maka keluar hasil sebagai berikut. Kemudian jika kita memilih pada bagian jenis pakan, dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian lanjut pada bagian keranjang saya. Jika pada tampilan kategori Anda telah memilih ikan yang akan dibeli, maka masuk pada bagian keranjang. Di sini kita dapat melakukan tahap pembelian. Kemudian ada bagian konsultasi. Pada bagian konsultasi kita dapat berkonsultasi pada perawat ikan, dan kemudian pada bagian akun mempunyai keterangan bagaimana akun kita yang sudah ada. Begitu penjelasan bagian user interface dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai rekayasa perangkat lunak yang kami buat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.